kitab hadis al-manahi asy-syar'iyyah, larangan-larangan dalam syariat, dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-12. Faqala al-muallif rahimahullah wa hafidhahu, babun nahyi, bab larangan, an nashdi, dari mengumumkan pencarian, ad-dallati, barang yang hilang, fil masjid, di dalam masjid, wa ma yaquluhu, dan apa yang seseorang mengucapkannya, wa ma yaquluhu, dan apa yang mengucapkannya, man, orang yang sami'a, mendengar, an-nasyid, orang yang mengumumkan pencarian barang hilang tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a, barang siapa yang mendengar, rajulan, seorang laki-laki, perempuan juga sama, yang syudu, mengumumkan pencarian, dhallatan, barang yang hilang, fil masjid, di dalam masjid, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, la raddahallah, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu alaika, padamu. Kenapa disuruh mengatakan begitu? Fa inna, karena sesungguhnya al-masajid, masjid-masjid, lam tubna, tidaklah dibangun, lihada, untuk ini, yaitu untuk pencarian barang hilang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masjid dibangun untuk ibadah, sehingga apapun yang mengganggu ibadah dilarang. Nah, termasuk mengganggu ibadah kalau seseorang datang ke masjid untuk mengumumkan pencarian barang hilang dia. Dia mengatakan, bapak-bapak, saya kemarin kehilangan motor, barang siapa yang melihat tolong laporkan kepada saya. Ini mengganggu orang yang ibadah di masjid. Nggak boleh mengumumkan pencarian barang hilang seperti itu. Karena zaman dulu belum ada WA, belum ada Facebook dan sebagainya. Kalau ada keperluan kepada orang banyak, itu paling gampang datang ke masjid atau ke pasar. Nah, maka kalau ke masjid tidak diperbolehkan, kalau ke pasar dipersilahkan. Kemudian di sini ada perselisihan pendapat para ulama. Apa hukumnya kita mengucapkan kepada orang yang mencari barang yang hilang dengan kata-kata la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan. Ini hukumnya apa? Mengucapkan gini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya ini hanya sunnah, sehingga kalau kita diam saja tidak berdosa, karena ini tidak wajib untuk kita ucapkan. Pendapat yang kedua, bahwa perintah ini hukumnya wajib, sehingga kita harus mengucapkan doa ini. Kalau kita tidak mau mengucapkan doa ini, ya kita dosa. Dia dosa, kita dosa. Dia dosa karena melanggar peraturan masjid, kita dosa karena tidak mau mendoakan buruk, padahal diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ringkasnya, perintah di sini apakah sunnah, apakah wajib? Ada dua pendapat. Kemudian larangannya sendiri juga diperselisihkan oleh para ulama. Larangan ini haram atau makruh. Ada yang berpendapat makruh, sebagaimana jual beli di masjid dilarang, itu makruh. Ada berpendapat haram. Mazhab Zahiri pasti mengatakan haram, karena mereka punya kaidah bahwasanya hukum asal setiap larangan adalah haram. Tapi ringkasnya bagi kita, tidak peduli apakah haram ataukah makruh, dilarang maka dihentikan. Salah lagi. Ya berarti perlu dikasih tanda ya, yang mana gitu. Tandanya kan kecil kan nggak cukup kan, makanya perlu dikasih apa, orek-orekan apa gitu. Berikutnya yang ke-13, babun nahyi, bab larangan, anil khuruji, dari keluar, minal masjid, dari masjid, idza adzana al muadzin, apabila telah mengumandangkan adzan seorang muadzin. Dari Abu Sya'tha rahimahullah, dia mengatakan, kunna, adalah kami dulu, qu'udan, duduk-duduk, fil masjid, di dalam masjid, ma'a Abi Hurairah, bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'adzana, maka mengumandangkan adzan al-muadzin, seorang muadzin. Faqama, maka berdirilah rajulun, seorang laki-laki, minal masjid, dari masjid, yamshi, dia berjalan, maksudnya pergi. Fa'atba'ahu, maka mengikuti dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, basarahu, dengan pandangannya ya. Jadi dipandangi terus sama Abu Hurairah, hatta kharaja, sampai dia betul-betul keluar minal masjid, dari masjid. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkomentar, amma hadza, adapun orang ini yang meninggalkan masjid, faqad asa, maka sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini menunjukkan
haramnya keluar dari masjid apabila sudah dikumandangkan adzan. Tapi yang dimaksud keluar ini keluar apa ini? Al-khuruju litarkil jamaah, yaitu keluar untuk meninggalkan sholat jamaah. Jadi awalnya ngobrol-ngobrol di masjid, begitu adzan dikumandangkan maka dia ngajir pergi. Seperti orang yang suka mampir di masjid itu, Pak. Jadi dia berjalan, ya kan, lelah, kemudian mampir di masjid, istirahat setengah tiga, kemudian layah-layah. Begitu jam 3 adzan malah pergi, nggak mau sholat jamaah. Nah itu yang haram, durhaka kepada Nabi SAW. Sehingga keluarnya ini kalau tidak untuk lari dari jamaah tidak masalah. Misalnya keluar untuk pipis, nanti akan balik lagi, nggak apa-apa, Pak. Keluar untuk wudhu, nanti akan balik lagi, nggak ada masalah. Atau seperti saya sering adzan isya saya keluar pergi karena mengajar di tempat yang lain, nggak ada masalah. Ya. Jadi maghrib mengajar di Kebak Keramat sampai adzan isya. Sudah adzan saya malah pergi. Kenapa? Karena ada udurnya, yaitu mau ngajar di tempat yang lain habis isya. Karena kalau sholat isya di situ, ya nanti terlambat pengajian yang kedua. Nah, seperti ini larinya bukan lari dari sholat jamaah, seperti ini lari karena udur, keluar karena udur, ini tidak masalah. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa memberi nama kunyah, itu caranya adalah anak pertama yang lahir. Qasim ini anak Nabi yang pertama. Beliau punya 3 anak laki-laki. Yang pertama namanya Qasim, yang kedua namanya Abdullah, yang ketiga namanya Ibrahim. Nah, beliau namanya bukan Abu Abdillah, bukan Abu Ibrahim, tapi Abul Qasim karena ini anak yang pertama. Seandainya diambil nama anak yang kedua bagaimana? Ya boleh. Tetapi kebiasaannya adalah anak yang pertama. Berikutnya 14, babun nahi, bab larangan antajsisi, dari menyemen al-qabri, kuburan, wal bina'i, dan membangun alaihi, di atas kuburan. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 3 perkara. Yang pertama ayyujassasa, bahwasanya disemen al-qabru, kuburan. Yang kedua wa ayyuqa'ada, bahwasanya diduduki alaihi, di atas kuburan. Yang ketiga wa ayyubna, bahwasanya dibangun alaihi, di atas kuburan. Totalnya larangan dalam kuburan ada 5. Yang pertama menyemen atau mengapur. Yang kedua duduk karena berarti tidak sopan kepada orang yang dikubur tadi. Yang ketiga membangun. Ditambah lagi 1 yuzad, ditambahi, nggak boleh. Ditambahi artinya dibikin gundukannya tinggi, sehingga setelah tanah yang kita gali kita kembalikan, kemudian kita belum merasa cukup, maka kita carikan tanah lain lagi, ditambahkan di situ supaya gunduknya gede. Nah, itu juga nggak boleh. Kalau mau gunduk sesuai dengan tanah yang tadi kita keluarkan saja. Terus yang kelima adalah yuktab, ditulis. Ini juga tidak boleh. Tulis nama siapa yang mati di situ, tahun berapa matinya, semua nggak boleh. Ya, tulisan apapun nggak boleh, nggak usah ditulis-tulis. Maka ini hadis Nabi SAW termasuk sunnah yang sudah ditinggalkan umat Islam. Karena rata-rata umat Islam kuburannya ada larangan-larangan ini. Ada semennya kah, apa ada tulisannya, ini semuanya hendaklah kita hilangkan. Karena ini adalah perintah Nabi SAW. Kemudian ada perselisihan pendapat para ulama tentang duduk ini. Ini duduknya duduk untuk apa ini? Pendapat yang pertama bahwa duduk ini duduk mutlak, apapun duduk nggak boleh, duduk layah-layah, duduk santai, apapun ya, pokoknya duduk nggak boleh, karena kita tidak sopan sama orang yang dikubur tadi. Pendapat Imam Malik bahwasanya duduk ini adalah duduk untuk buang hajat. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain ada kata-kata yang menunjukkan seperti itu, buang hajat. Saya tampilkan dalil yang menunjukkan buang hajat. Wasata as-suqi. Rasul bersabda, wa ma ubali, saya enggak peduli, awasatul qabri, apakah di tengah kuburan, qadaitu hajati, saya BAB, awasatus suqi, atau di tengah pasar. Artinya, dosanya orang yang duduk nongkrong di atas kuburan untuk BAB itu sama dengan dosa orang yang nongkrong BAB di tengah pasar, diketahui banyak orang, Pak. Datang ke pasar Kembang, kemudian motor oke karo ngengek di tengah-tengah pasar. Nah, dosa itu menampakkan aurat
Demikian juga ngengek di atas kuburan juga sama. Hadits ini riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Nah, inilah yang menguatkan pendapat Imam Malik karena ada kata-kata qadaitu hajati. Saya menunaikan hajat, yaitu apa? Buang air besar. Dan pendapat Imam Malik ini yang dipilih oleh Imam Bukhari. Makanya dalam Sahih Bukhari, ketika kita membahas masalah ini, Imam Bukhari menampilkan dalil-dalil atau pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya kalau duduknya duduk biasa nggak ada masalah. Tapi kalau saya lebih suka hati-hati, maka duduk di sini duduk umum semuanya tidak diperbolehkan. Karena di sini Nabi mengatakan yuk ada diduduki, sementara tidak ada kata-kata buang hajat, berarti umum. Adapun hadis tadi maksudnya apalagi buang hajat. Jadi duduk biasa nggak boleh, apalagi duduk buang hajat. Duduk itu kan macam-macam, Pak. Nah, ketika disebutkan duduk buang hajat itu bukan untuk mengkhususkan hukum, bukan. Kaedahnya apa? Kaedahnya begini. Dzikru juz'i asyai'i laisa bihasrin. Menyebutkan sebagian dari sesuatu itu bukan untuk membatasi. Duduk itu ada duduk ngobrol, ada duduk nongkrong, istirahat layak-layak, ada duduk BAB. Nah, ketika disebutkan sebagiannya, ini bukan berarti khusus yang ini tok, bukan ya. Itu adalah disebutkan secara khusus karena ada makna tersendiri di situ. Yaitu adanya makna yang lebih jelek lagi kalau duduknya buang hajat tadi. Tapi bukan untuk mengkhususkan. Berikutnya babun nahi, bab larangan anil julusi, dari duduk alal qabri, di atas kuburan, wassalati alaihi, dan salat di atas kuburan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajlisa, sungguh bahwasanya duduk ahadukum, masing-masing atau salah satu kalian, ala jamratin, di atas bara, fatuhriqa, lalu membakar thiyabahu, baju-bajunya, fatakhlusa, lalu sampai ila jildihi, ke kulitnya, itu adalah khairun lahu, lebih baik bagi dia, min, daripada ayyajlisa, bahwasanya dia duduk ala qabrin, di atas kuburan. Nah, ini yang menguatkan pendapat pertama bahwasanya duduk mutlak tidak boleh. Karena di sini Nabi mengatakan ya jelis duduk, tidak duduk untuk buang hajat. Berarti duduk semuanya tidak boleh. Adapun buang hajat tadi disebutkan, tadi masuk kaidah ya. Dzikru juz'i syai'i laisa bihasrin. Disebutkan sebagian itu bukan untuk membatasi hukum pada sebagian tadi. Kemudian yang dimaksud ya khairun lahu, lebih baik untuk dia, itu maksudnya siksaan seperti itu lebih ringan daripada siksaan untuk orang yang duduk di atas kuburan. Jadi duduk di atas kuburan ini dilarang oleh Allah, nanti ada siksanya. Dibandingkan dengan siksaan berupa duduk di atas bara api, lebih dahsyat mana? Lebih dahsyat siksaan bagi orang yang duduk di atas kuburan. Jadi kalau tidak berani duduk di atas bara api, jangan duduk di atas kuburan. Karena siksanya lebih dahsyat. Itu makna dari khairun lahu. Lebih baik, maksudnya hukumannya lebih ringan daripada ini tadi. Ini seperti hadis yang lain ya. Hadis yang lain mengatakan, la'an yut'ana. Sungguh bahwasanya ditusuk pada kepala seseorang dengan jarum besi, lebih baik bagi dia, maksudnya siksanya lebih ringan. Siksa itu lebih ringan daripada menyentuh perempuan yang tidak halal untuk dia sentuh. Hadis riwayat Tabarani. Nah, ini tafsirannya menurut sebagian ulama, orang yang menyentuh perempuan itu nanti akan disiksa oleh Allah. Nah, siksaannya apa? Siksaannya lebih berat daripada kepala ditusuk dengan jarum besi. Artinya kalau kepalamu tidak mau ditusuk dengan jarum besi, jangan sentuh perempuan. Karena siksaannya lebih dahsyat daripada ditusuk dengan jarum besi tadi. Itu makna dari khairun lahu. Lebih baik, maksudnya lebih ringan siksaannya. Berikutnya 16. Babun nahi, bab larangan, anil mas'alati, dari masalah. Masalah ini punya dua makna. Makna pertama, meminta. Misalnya orang yang kelilingan di kampung-kampung itu ya, non paring-paring den, padahal kalau dilihat rumahnya sudah lumayan, Pak. Berarti minta-minta itu hanya karena kebiasaan, bukan karena kebutuhan. Makna yang kedua, masalah artinya bertanya. Larangan dari bertanya, maksudnya bertanya yang tidak diperlukan. Seperti pertanyaan Bani Israel. An Muawiyah, dari Muawiyah dia mengatakan radhiyallahu anhu,
iyyakum hindarilah oleh kalian wa ahaditsa ucapan-ucapan yang tersebar itu. Illa haditsan kecuali ucapan karena yang ada fi ahdi Umar pada masa Sayyidina Umar. Fa inna Umar karena sesungguhnya Umar karena adalah yukhifu menakut-nakuti annasa manusia fillahi karena Allah Azza wa Jalla. Jadi maksudnya Muawiyah adalah tersebar hadis Nabi, ucapan-ucapan yang disandarkan kepada Nabi sangat banyak. Nah, itu hati-hati. Jangan kalian mudah-mudah mengatakan ini sabda Nabi, sabda Nabi. Tapi hadis-hadis yang sudah tersebar di masa Sayyidina Umar, maka silahkan untuk disampaikan. Karena yakin itu pasti sabda Nabi. Kenapa? Karena di masa Sayyidina Umar, kalau ada orang mengatakan Rasulullah bersabda, sementara dia tidak punya bukti Nabi bersabda, dipentong kepalanya sama Sayyidina Umar. Itu yang dimaksud yukhifun nas, ya. Dia nakut-nakuti manusia. Salah satu contohnya adalah dalam hadis riwayat Muslim, Sayyidina Umar diberitahu oleh Abu Musa Asy'ari bahwasanya Rasul bersabda, kalau kita minta izin, kemudian sudah 3 kali tidak diizinkan, maka silahkan pulang. Nah, Sayyidina Umar merasa belum pernah mendengar sabda ini, Pak. Maka dia ngancam kepada Abu Musa, lata'tiyanna biman yashhadu ma'aka. Betul-betul kamu harus mendatangkan orang yang bersaksi bersama kamu bahwa Nabi bersabda begitu. Aula af'alanna wala af'alanna. Kalau tidak, maka akan saya lakukan, akan saya lakukan. Ini kalau dibahasakan akan saya pentung kepala kamu. Dan beliau itu suka membawa tongkat kemana-mana. Ada orang yang kurang tertib, ditongkat dipentong kepalanya. Ada pemuda di masjid ibadah, Pak. Padahal waktu kerja jam 9, jam 10 kan waktu kerja itu. Malah santai-santai di masjid dikir-dikir, baca Quran ya. Sama Sayyidina Ali dipentong. Kalian keluar dari masjid. Ini bukan waktunya dikir, waktunya bekerja sana. Jangan sampai menjadi beban untuk manusia. Yang lain bekerja, kumpulkan duit, kamu malah santai-santai, minta-minta kepada orang lain. Enggak boleh seperti itu. Nah, itu Sayyidina Umar suka bawa pentung. Itu yang dimaksud yukhifun nas, menakut-nakuti manusia. Nah, ini cerita ini, perkataan Muawiyah ini adalah dijelaskan oleh para ulama, kanu adalah mereka orang-orang itu yas'aluna Bani Israel. Mereka biasa bertanya kepada Bani Israel. Nah, gara-gara banyak yang bertanya kepada Bani Israel, akhirnya banyak hadis-hadis yang seliweran. Sumbernya dari Bani Israel. Kemudian ada yang mengatakan sabda Nabi SAW. Nah, itu yang menyebabkan Muawiyah kemudian mengatakan hadis ini. Sekarang sudah, kalau ada hadis-hadis tersebar, yang tersebarnya itu setelah masa Sayyidina Umar, jangan percaya. Dicek dulu apakah benar sabda Nabi atau tidak. Tapi kalau hadis yang sudah tersebar di masa Sayyidina Umar, silahkan diterima karena yakin pasti itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang ketakutan kepada Umar kalau menyampaikan sabda yang bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti hadis pertama ini berkaitan dengan masalah yang artinya pertanyaan, ya. Jangan bertanya kepada Bani Israel, nggak perlu bertanya kepada Bani Israel. Kita sudah punya Quran, kita sudah punya hadis. Ngapain kita tanya sama Bani Israel? Mereka punya apa mereka? Hadis yang kedua, an Hamzah bin Abdullah an abihi Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tazalu tidak henti-hentinya al-mas'alah minta-minta bi ahadikum dilakukan oleh seseorang dari kalian hatta yalqallah sehingga dia berjumpa dengan Allah, yaitu mati ketemu Allah di akhirat, walaysa dan tidak ada fi wajhihi pada wajahnya muz'atul lahmin sepotong daging. Artinya orang yang suka minta-minta, ngatung-ngatung, padahal tidak terdesak, itu sama dengan menghabisi daging wajahnya. Kenapa? Karena nanti siksaannya di akhirat seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau mengatakan al-mas'alatu kaddun, sesungguhnya minta-minta itu akan menjadi cakaran. Yakuttu bihar rajul wajhahu, seseorang akan mencakar dengan sebabnya wajahnya sendiri. Jadi nanti akan mencakar wajahnya sendiri sampai dagingnya hilang. Kenapa orang yang suka minta-minta hukumannya wajahnya tanpa daging? Kenapa? Karena orang yang minta-minta itu berarti raine rai gedek, dia tidak punya rasa malu, tidak mau menjaga wajahnya dari perkara yang menyebabkan dia semestinya malu. Nah, makanya al-jaza' min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan tingkahnya. Tingkahnya kamu merusak wajahmu dari rasa malu, maka akan dirusak wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan diambil dagingnya itu. Sampai di sini kita sudah menyelesaikan kitab yang pertama, kemudian akan masuk pada kitab yang berikutnya, yaitu kitab Syiyam, kitab tentang puasa. Maka karena ini sudah kitab baru, kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Silakan yang mau tanya, monggo. Silakan. Oh ya, jadi gini, bab-bab ini saya ambil dari Sahih Muslim. Sebagaimana di hadis yang pertama, silahkan dilihat hadis pertama ya. Hadis pertama, rawahu wa ma ba'dahu Muslim. Telah meriwayatkan hadis ini dan hadis-hadis setelahnya Imam Muslim. Nah, hadis yang tadi tentang duduk di atas kuburan, kemudian babnya adalah dan sholat di atasnya. Kenapa kok di sini tidak ada hadisnya? Karena saya cuma mengambil hadis yang pertama saja dalam Sahih Muslim. Nah, sehingga pertanyaan ini penting. Kenapa dalam babnya ada sholat, tapi sementara hadisnya tidak ada? Ini karena saya tidak menampilkan semua hadis yang ada dalam bab tersebut. Hanya saya comot satu hadis untuk setiap babnya. Baik, sekarang pertanyaannya adalah apa dalilnya larangan sholat di atas kuburan? Alal qabri, di atas kuburan. Nah ini Nabi melarang ayat taba untuk ditulisi alal qabri, di atas kuburan, syai'un, sesuatu. Hadis riwayat Ibnu Majah juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kalau yang salat adalah alal kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tajlisu alal kubur, janganlah kalian duduk di atas kuburan, wala tusallu ilaiha, dan juga jangan salat menghadap kuburan. Hadis riwayat Muslim dari Abu Marthad. Nah, kalau yang ini tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sehingga bisa ditambahkan sendiri di sini ya. Wa an Abi Marthad wala tusallu ilaiha. Diriwayatkan juga hadis ini dari Abu Marthad, tetapi dengan tambahan janganlah kalian salat menghadap kepada kuburan. Ini hadisnya juga marfu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya sholat di atas kuburan atau menghadap kepada kuburan ini? Sholat menghadap kuburan diperselisihkan oleh para ulama. As-sholatu ilal kubur. Sholat menghadap kuburan. Kata Imam Al-Bukhari, yasihu, tasihu. Sholatnya sah, meskipun dilarang. Waqila, dan ada juga yang mengatakan tabtul, sholatnya batal. Yang mengatakan sholatnya batal, karena ada kaidah. Kaidahnya mengatakan, an-nahyu yufidu al-fasada. An-nahyu, larangan itu memunculkan fasad, yaitu rusaknya apa yang dilarang tadi. Dilarang sholat menghadap kubur, berarti sholat menghadap kubur, sholat yang fasid, yang rusak. Rusak itu sama dengan batal, tidak sah. Nah, sehingga yang mengatakan batal ada kaidahnya, ya. Tapi yang mengatakan sahih juga ada dasarnya. Dasarnya apa? Kata Imam Bukhari, pernah suatu hari Anas bin Malik sholat menghadap kuburan, tapi dia nggak tahu bahwa itu kuburan. Maka oleh Sayyidina Umar ditegur, al-qabr, al-qabr, hati-hati, itu kuburan. Kemudian Sayyidina Anas malah naik melihat ke atas, melihat bulan, karena dia mendengarnya itu al-qamar, al-qamar, bulan-bulan. Padahal maksudnya al-qabr, al-qabr. Nah, kemudian setelah Anas sadar bahwa ternyata di depannya kuburan, maka dia geser. Tapi oleh Sayyidina Umar tidak disuruh mengulang sholatnya. Nah, tidak disuruh mengulang sholatnya berarti sholatnya apa? Sah. Nah, saya mengikuti pendapat Imam Bukhari bahwa sholatnya tetap sah, tetapi dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau di masjid di depannya ada kuburan? Kalau ada pembatas maka tidak masalah. Yang dilarang adalah kalau tidak ada pembatas. Jadi orang yang sholat bisa melihat ke kubur, itu yang dilarang. Kalau ada pembatas, ada tembok, maka tidak ada masalah. Karena kita sama dengan menghadap tembok, bukan menghadap kepada kuburan. Ada lagi? Silahkan. Ya, silakan. Siapa ini yang bertanya? Oh, penjenengan lagi? Ya, silakan. Ya, kenapa? Oh, salat jenazah ke kuburan. Kalau salat jenazah, ini hanya boleh khusus untuk yang terlambat tok. Yang tidak terlambat,
maka disengaja sholatnya di sana nggak boleh. Bapak-bapak sholatnya nanti aja di kuburan aja, nggak boleh. Jadi sholatnya tetap di masjid atau di lapangan atau di rumahnya orang yang kematian. Bagi yang sudah terlambat maka diperbolehkan karena Nabi pernah melakukan juga. Ada lagi? Monggo Pak. Fatah lusa sampai jildihi kulitnya. Ada lagi? Ini silakan. Ya. Iya. Apakah bisa dilaksanakan di masjid atau 4 rakaat di rumah? 4 rakaat itu boleh di masjid, boleh di rumah. 4 rakaat itu bisa langsung 4, bisa juga 2 salam, 2 salam. Kalau madhab Syafi'i dan madhab Hambali lebih suka 2 salam, 2 salam. Kalau madhab Hanafi lebih suka 4 langsung. Jadi bebas ya, mau di masjid, mau di rumah, mau langsung, mau dipisah. Sama dengan sholat isyraq. Sholat isyraq enggak harus di masjid. Jadi misalnya kita setelah subuh, kemudian kita zikir di masjid. Habis itu kita kebelet untuk pipis. Ya pipis saja Pak, pulang nggak apa-apa. Nah, tapi nanti setelah sampai di rumah, lanjutkan zikirnya. Setelah terbit matahari, sholat isyraq di rumah nggak ada masalah. Jadi untuk mendapatkan pahala haji umrah tidak harus mandek di masjid terus sampai jam 6, nggak harus. Di rumah juga nggak ada masalah. Karena Nabi tidak mengharuskan sholatnya di masjid. Yang penting sholat subuh berjamaah, zikir, kemudian sholat 2 rakaat. Itulah kan. Bagaimana kalau dilaksanakan 2 rakaat di masjid, kemudian pulang karena ada tamu, dia nunggu tamu? Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Terhitung. Jadi 2 rakaat tadi, 4 rakaat itu boleh 4 langsung, boleh 2 salam, 2 salam. Nah, 2 salamnya, 2-nya di masjid, 2-nya di rumah, nggak ada masalah. Ibnu Umar punya kebiasaan sholat sunnah habis Jumatan di masjid 2 rakaat, kemudian di rumah 2 rakaat. Nabi mengatakan siapa yang sudah sholat Jumat hendaklah dia sholat 4 rakaat. Tapi prakteknya beliau Ibnu Umar ya, di masjid 2, di rumah 2. Nah itu sama dengan 4 sama. Ada lagi? Baiklah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.